يا رب ما كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب ما كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا. Maka persiapkanlah dirimu. Siapa orang yang usianya 40 tahun lebih masih melakukan maksiat kepada Allah, masih tidak peduli anfusakum wa ahlikum naro, menjaga keluarganya, menjaga anak cucunya dari api neraka. Perhatikan di sini, falyatajahhaz, maka persiapkan diri kalian ilan nari, menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min ini. Yang pertama, kita perhatikan diri kita disibukkan dalam urusan akhirat apa urusan dunia, Pak? Dunia. Ngimbanginnya gimana? Udahlah, ngobrol apa adanya, kita sama-sama urusan dunia. Bagaimana dunia menjadi akhirat, Pak? Ini yang harus kita gali. Karena kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Bagaimana beribadah 24 jam? Bagaimana tidur kita bisa dihitung ibadah? Bagaimana kerja kita bisa dihitung ibadah? Terletak di dalam niat. Kalau niatnya baik, kerjanya baik, insya Allah jadi ibadah. Perhatikan, Pak, kalau kerja kita nggak baik, siap-siap akan disiksa oleh Allah. Awalan akan muncul dari keluarga kita, keluarga yang durhaka, anak yang durhaka. Ini perhatikan makanan kita, rezeki yang kita berikan kepada keluarga kita. Ada rezeki yang tercampur haram, maka siap-siap, Pak. Sekarang susah, menjauhi yang haram susah, menjauhi yang riba susah, menjauhi yang subhat susah. Perbanyak istighfar dan sholawat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amal apa yang akan kita bawa ke hadapan baginda Nabi Muhammad kalau bukan sholawat, Pak? Sholat kita belum tentu diterima, ngaji kita belum tentu diterima, ibadah kita belum tentu diterima, tapi sholawat insya Allah diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan mendapat syafaatul. Mudah-mudahan perbanyak membaca sholawat. Dan sholawat juga ada perbedaannya dengan lalai atau dengan khusyuk. Apakah kita ingin sholawat kita hanya dengan dengan keadaan yang lalai, dengan keadaan yang mabuk tak jelas? Ayo perbaiki sholawat kita. Coba kita di kamar, selain kita muhasabah diri kita, menghitung amal buruk dan amal baik yang kita lakukan, kita bersolawat kepada Nabi dengan keadaan khusyuk. Yang kedua, siapa orang yang menghilangkan waktunya, menghilangkan harinya, usianya bermaksiat selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siap-siaplah mereka termasuk golongan orang yang rugi yang sangat lama. Terakhir, siapa orang yang sudah usia 40 tahun namun masih bermaksiat, banyak maksiatnya, masih susah ke masjidnya, susah sholat berjamaahnya, susah berbuat baik, maka siapkan diri kita, Pak. Cari anti neraka, Pak. Cari baju anti neraka, Pak. Ya? Hah? Cari, Pak. Ya, cari baju yang bisa
tahan panasnya api neraka. Kalau tahan panasnya dunia, insya Allah ada. Tapi kalau panasnya akhirat, gak ada. Masih leha-leha kita. Usia kita yang sudah mendekati 40, yang sudah 40. Apa kita tidak pernah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa kita senantiasa mau termasuk hamba-hamba yang lalai? Ini kita perhatikan, kita renungkan sejenak. Kita ini mau kemana? Tidak di dunia selamanya, Pak. Kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang akan kita bawa? Amal baik kita, sedekah kita, keikhlasan kita. Ayo kita ramekan masjid kita. Ayo kita ramekan masjid kita. Ibu-ibu jamaah di masjid gak apa-apa. Niatnya satu, ingin memakmurkan masjid, meramekan masjid. Selesai, Pak. Gak usah niat yang lain-lain. Gak usah pengen jadi pengurus masjid, Pak. Gak enak. Sumpah gak enak, Pak. Gak usah. Ya saudara. Lah kalau ada Zat, mau Zat, kamu gak usah jadi pengawas. Sekarang tak kasih, Pak. Gak enak, Pak. Tanggung jawab nanti di akhirat, Pak. Itu masjid kosong DKM yang kena. DKM ini kalau hari Jumat bingung. DKM ini kalau hari Jumat bingung. Kalau khotibnya nggak ada kan DKM harus ada. Tapi kalau DKM pulang, pendaringan jomplang. Si malah kamu. Ayolah kita pikirin bareng-bareng. Ya. Iya. Ya, jadi itu hadis pesan Nabi Muhammad SAW. Kita berbanyak amal baik kita. Ya, perbanyak amal baik kita. Ayo. Jadikanlah setiap hari bernilai ibadah. Dengan pada subuh kita niat tholabul ilm yang pertama. Yang pertama niat tholabul ilm. Karena ilmu itu sangat banyak. Nah, kerjanya apa itu dengan ilmu. Setelah itu niatin ibadah. Ketika dapat gaji yang pertama kali kita keluarkan itu untuk siapa, Pak? Ini bapak-bapak ibu enggak? Untuk siapa, Pak? Istri. Salah itu, Pak. Salah itu. Yang pertama untuk diri kita dulu, Pak. Beli sabun, beli Pepsodent. Ini perlu, Pak. Ya. Beli parfum biar wangi. Ini perlu, ya. Ya, terus diniatkan selain memberi nafkah, niatin sedekah dan lain sebagainya itu. Ya, kita ke fikihnya, kurang lebihnya mohon maaf. Pokoknya kita perbanyak istighfar, perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'aluf wa musannaf rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini yang ngaji kemarin niat. Apa itu niat? Niat itu apa sih? Jangan, makanya nih ya, saya dari awal bilang jangan mengklaim diri kita itu ahli ngaji, Pak. Sekarang ini kita buktikan. Hai, niat kemarin apa? Jangan hanya sebatas datang ke majelis ilmu. Setan juga duduk di majelis ilmu. Ya, setan juga duduk di majelis ilmu. Dan jangan menjadi setan yang berwujud manusia. Ini yang susah. Ya, niat itu apa niat? Pengertian dari niat. Nah, lo. Nah. Nah. Ntar tanya nanti akhirat ya. Qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Ini konteks niat pertama. Niat itu ada batasan 3. Yang pertama yang dinamakan niat secara syariat, secara syar'i. Qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi, yaitu menyengaja melakukan sesuatu yang dibarengi kerjaan tersebut. Contoh pengen macul, niatnya macul bareng. Pengen ke masjid langsung jalan, ini namanya niat.
Ada kalanya ingin saja, aku ingin berbuat baik, kan gitu. Ini namanya apa? Azam. Ada niat, ada azam. Kalau ada keinginan, aku ingin sering-sering ke masjid, tapi sampai sekarang nggak ada, kan gitu. Nah, ini namanya azam. Masih alhamdulillah ada keinginan. Jangan sampai tadi kita iqtiradillah, ya, kita dipalingkan oleh Allah dari berbuat yang baik. Ini naudzubillah min dzalik. Ya. Wa mahalluha, adapun tempat niat, tempatnya di mana? Hati. Di hati. Kenapa niat itu di hati? Karena yang paling dalam. Hah? Yang paling dalam. Yang paling dalam. Ya. Kenapa niat itu di dalam hati? Hati ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebutan qalbun, yang berarti bolak-balik. Enggak pakem, Pak. Pakemnya ini dengan keyakinan. Keyakinan akan muncul dengan ilmu. Berarti ilmu ini diprioritaskan. Jangan terus kita patokan al-ilm bila adab. Apa itu lega? Kan kita harus berakhlak dulu. Akhlak ini bagian dari ilmu, kan? Akhlak ini bagian dari ilmu. Jadi ilmu dan akhlak ini tidak bisa dipisah. Harus bareng. Berilmu nggak berakhlak kurang bagus, berakhlak tanpa ilmu pun nggak bagus. Harus beriringan. Tempatnya niat yaitu di dalam hati, berarti nggak kedengeran. Watal fudu biya sunnatun, melafalkan niat usolli fardhu dhuhri itu hukumnya sunnah. Tujuannya apa? Supaya mengingatkan hati kita bahwa kita akan mengerjakan sholat fardu duhur. Jadi enggak langsung Allahu Akbar, tapi niat dulu usolli. Ada lagi niatnya, ada yang nambahin tidak usolli tapi nawaitu usolli, ada yang seperti itu. Enggak apa-apa, yang penting dia tahu jeruntungannya. Mungkin kita semua itu terkadang melihat perbedaan itu aneh, justru perbedaan itu indah. Yang penting apa? Ada ilmunya. Ya, ada ilmunya dia paham, maka perbedaan nggak masalah. Jangan benci dengan perbedaan, jangan benci dengan perbedaan, dan jangan mengklaim kita paling benar. Kalau ada di dalam diri kita mengklaim paling benar bahwa kita adalah anak cucu dari iblis, selesai. Benar nggak? Mengklaim benar iblis, mengklaim benar nggak? Iblis mengklaim benar. Iblis mengklaim berilmu nggak? Iblis mengklaim lebih tua nggak? Iya, semuanya. Kesombongan muncul. Dua penyakit yang diturunkan ke bumi, yang pertama riya dan yang kedua sombong riya, iri hati. Ini penyakitnya, Pak. Sumbernya dari di surga, Pak. Di surga, yaitu pada saat iblis bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan iblis, uniknya iblis ini setiap 100.000 tahun diangkat, Pak, dipanggil oleh Allah untuk sujud kepada iblis, tetap gak mau. Setelah kiamat ini tetap gak mau, sehingga tempatnya makin dalam lagi, makin dalam gitu. Karena Pak, Allah sifatnya Rahman Rahim. Ya. Jadi tadi kembali ke niat tempatnya di dalam hati, mengucapkan niat hukumnya sunnah. Sunnah itu apa, Pak? Dikerjakan dapat pahala, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ditinggalkan Tidak apa-apa, nggak berdosa. Rugi, Pak, rugi. Jangan percaya. Sekarang, Pak, sunnah itu ngikutin siapa? Kanjeng Nabi. Kenapa kita nggak jalankan? Makanya pemahaman pengertian dari sunnah ditinggalkan. Apa itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa, sehingga nggak pada mau ke masjid. Ngikutin sunnah. Pengertian yang salah.
Rugi. Nah, perhatikan nih, sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Coba kita hanya sholat 5 waktu sholat maktubah saja, nggak usah ada qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha dan lain sebagainya. Kita di tempat yang mana, Pak? Nanti di surga kan bertingkat-tingkat. Yang sunnahnya banyak mengerjakan di posisi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang masuk surga itu dalam keadaan rugi. Siapa itu yang mengklaim sunnah itu seperti tidak apa-apa, ditinggalkan tidak apa-apa? Berarti kita nggak perlu berkunjung kepada orang sakit, ya, berkunjung kepada saudara, karena sunnah itu ditinggalkan nggak apa-apa. Sunnah meninggalkan sunnah itu kerugian besar, Pak. Adanya sunnah itu adalah meriahkan, memakmurkan, mensyiarkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, dan sunnah yang sudah ditinggal diantaranya siwak. Pakai siwak itu sudah ditinggal, Pak, karena sudah ada sikat gigi. Wallahu a'lam itu. Pakai siwak. Ya. Wawaktuha, waktu niat, Pak. Ini khusus karena kemarin bahas tentang wudhu. Ini waktu wudhu. Waktu niat wudhu itu kapan? Inda ghusli awal juz'in minal wajhi. Pertama kali saat kita basuh wajah, ini baru niat. Nah, coba sebelum itu fardu wudhu ada berapa? 6 ya. Pertama niat, 2 muka, 3 hidung. Apa hidung ya? Tangan 3, terus kepala 5, kaki apa ke telinga? Yakin nih? Ya, kaki. Keenam tartib ini harus berurutan, Pak. Siapa yang wudhunya tidak berurutan, maka wudhunya tidak diterima. Wudhunya nggak diterima, maka sholatnya tidak diterima. Istinjaknya salah, perhatikan. Istinjaknya, ceboknya salah, sholatnya nggak diterima. Ngeri nggak, Pak? Makanya harus punya ya, waktunya ketika kita membasuh. Pertama kali membasuh anggota wajah, pertama kali. Wa tartib alla yaqdima udwan ala udwin, dan yang terakhir tartib itu mendahulukan anggota yang dahulu dan mengakhirkan anggota yang akhir, gak boleh dibolak-balik. Faslun al-ma'u qalilun wa katsir. Malam-malam. Udah ya? Diulangi kembali. Jadi kesimpulannya pertemuan malam ini, perhatikan nasihat dari Sayyidina Imamul Ghazali yang mengutip dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ciri Allah Subhanahu wa ta'ala berpaling dari seorang hamba, yaitu hamba tersebut disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kalau menurut Habib Umar Al-Mukhdar, yaknah, amalan-amalan yang yaknah, amalan yang tidak bermanfaat, amalan yang tidak memberikan kemaslahatan kita di akhirat kelak. Yang pertama. Yang kedua, siapa yang menghabiskan masanya, masa harinya, masa usianya untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah golongan orang-orang yang mendapat kerugian yang besar. Dan yang terakhir, siapa yang usianya sudah 40 tahun namun keburukannya lebih dominan, maka persiapkanlah kita beli baju anti neraka.
karena sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang usianya 40 namun masih rajin maksiat, maka dengan sendirinya falyatajahhaj, maka persiapkan dirimu untuk masuk ke dalam neraka. Tiga ini, andaikan ketiga ini menjadi penasihat dalam diri kita dan kita berpikir, insya Allah kita nggak akan bisa tidur. Ya, kita nggak akan bisa tidur. Karena apa? Dalam kehidupan kita sudah banyak maksiat. Mudah-mudahan dengan duduk kita tholabul ilm sebagai wasilah kita, introspeksi diri kita, benahi diri kita, karena di sini tidak ada yang menjadi guru. Di sini semuanya saling belajar. Silakan yang mau memberikan materi, mau ngisi, saya persilahkan saya. Silakan untuk menjadi motivasi kepada teman-teman yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana